Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan topik narasi tentang ayat-ayat Quran terkait dengan sifat dan karakteristik orang munafik terkait dengan faham di negara sekuler, volume 3. Narasi ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan atas narasi sebelumnya, yaitu volume 2, terkait dengan sifat dan karakteristik atau indikator tentang orang munafik berdasarkan referensi ayat-ayat Quran. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau Buddha, dan yang memberikan penjelasan atas yang benar dan salah, atau Furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar, hak, dengan yang jalan salah, batil, atau sesat, agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang munafik yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Berikut ini surah dan ayat-ayat Quran sebagai kelanjutan atas narasi volume 2 sebelumnya yang terkait dengan penjelasan sifat dan karakteristik orang munafik. Referensi 11. Quran Surah An-Nisa ayat 88. Fama alakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima akasabu aturiduna an tahdu men adolalo wa may yudlilillahu falam tajidalahu sabila. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ayat ini adalah bagian dari surah An-Nisa ayat 88 dalam Al-Quran. Ayat ini menanyakan mengapa ada sebagian orang yang terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik, sementara orang munafik itu sendiri telah kembali ke kekufuran karena perbuatan mereka sendiri. Allah menegaskan bahwa tidak akan ada jalan untuk memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan tersesat olehnya. Berikut adalah terjemahan lengkap dari surah An-Nisa ayat 88. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Penjelasan singkat. Konteks ayat. Ayat ini turun untuk mengingatkan kaum muslimin agar tidak berselisih pendapat mengenai sikap terhadap orang-orang munafik. Sikap terhadap orang munafik. Allah mempertanyakan perbedaan pendapat tersebut karena orang-orang munafik itu telah menunjukkan kekafiran mereka sendiri dengan perbuatan mereka. Teguran Allah. Allah menekankan bahwa tidak ada gunanya berusaha memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah Allah putuskan untuk disesatkan. Referensi 12. Quran Surah An-Nisa ayat 89. Wad'u law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhizuru minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhizuru minhum waliyaw wa la nasliho. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka lawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.
Referensi 13. Quran Surah An-Nisa, ayat 138. Basisiril munafiqina bi anna lahum asban alima'a. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Pesan itu berasal dari Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat 138. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan menerima siksaan yang pedih di akhirat. Penjelasan lebih lanjut. Siapa orang munafik? Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan di hadapan orang muslim, tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Mengapa siksaan pedih? Siksaan ini adalah balasan atas perbuatan mereka yang menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, serta memilih orang kafir sebagai pemimpin. Kondisi mereka sering kali mengikuti perasaan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan, kadang terlihat di sisi orang beriman dan kadang di sisi orang kafir, sesuai dengan kondisi. Pesan ini adalah peringatan keras bagi orang-orang munafik agar menyadari konsekuensi perbuatan mereka di dunia. Referensi 14. Quran Surah An-Nisa ayat 139. Allazina yattakhizunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayyabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Pesan tersebut merupakan peringatan dari Allah kepada orang-orang munafik, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa orang munafik akan mendapat siksaan pedih, karena mereka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan meninggalkan orang mukmin, padahal semua kekuatan itu adalah milik Allah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat tersebut. Surat An-Nisa ayat 138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Surat An-Nisa ayat 139, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ayat ini menggambarkan sifat munafik yang menyalahi akidah, yakni lebih memilih dan menaati orang kafir daripada orang mukmin. Surat An-Nisa ayat 139, lanjutan. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Ayat ini menegaskan kebodohan orang munafik yang berupaya mencari kekuasaan atau pertolongan dari orang kafir. Padahal, sesungguhnya segala kekuatan dan kemuliaan adalah milik Allah, dan hanya Dia yang dapat memberikan pertolongan. Dengan demikian, ayat-ayat ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi orang munafik agar kembali ke jalan yang benar, serta menegaskan bahwa kekuatan sejati hanya berada di tangan Allah. Referensi 15. Quran Surah An-Nisa, ayat 140. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an iza samitum ayatillahi yakfaru biha wa yustahzaru biha fala taqudu ma'hum hatta yahkudu fi hadisin ghairihi innakum izam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Dan sesungguhnya Tuhan kalian telah menurunkan kepada kalian, wahai kaum mukminin, di dalam kitabnya bahwa sesungguhnya bila kalian mendengar pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah dan olok-olokan kepadanya, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang kafir yang memperolok itu, kecuali ketika mereka mulai membicarakan perbincangan selain pengingkaran dan olok-olokan terhadap ayat-ayat Allah. Sesungguhnya jika kalian masih tetap duduk-duduk bersama mereka,
padahal mereka masih tetap di keadaan semula, maka kalian serupa dengan mereka, karena kalian ridho terhadap pengingkaran dan olok-olokan mereka. Dan orang yang merintih kemaksiatan adalah seperti orang yang melakukannya langsung. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Di sana mereka akan mendapat siksaan yang amat buruk. Jika kalian mendengar perkataan yang mengandung penghinaan dan olok-olok terhadap ayat-ayat Allah, maka menjauhlah dari orang-orang yang mengatakan itu, dan janganlah kalian kembali berkumpul dengan mereka sampai mereka berpindah ke perkataan yang lain. Jika kalian duduk bersama mereka, maka kalian termasuk golongan mereka dalam kekafiran, sebab kalian meridhoi apa yang mereka katakan. Jika kalian berkumpul dengan orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah di dunia, maka kalian akan berkumpul dengan mereka pada hari kiamat dengan siksaan yang amat. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, bahwasanya apabila kalian duduk di sebuah majelis dan mendengar seseorang mengingkari dan melecehkan ayat-ayat Allah, maka kalian tidak boleh duduk bersama mereka dan wajib meninggalkan majelis tersebut sampai mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak terkait dengan pengingkaran dan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah. Karena jika kalian terus duduk bersama mereka pada saat mereka mengingkari dan melecehkan ayat-ayat Allah setelah kalian mendengar hal itu dari mereka, berarti kalian sama seperti mereka dalam melanggar perintah Allah. Sebab, dengan tetap duduk bersama mereka berarti kalian telah durhaka kepada Allah sebagaimana mereka durhaka kepada Allah dengan kekafiran mereka. Sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik yang memperlihatkan keislaman, tetapi menyembunyikan kekafiran bersama dengan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan bagi orang yang beriman, agar terhindar dari bagian kelompok orang munafik dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena akan sangat berat resiko dan tanggung jawab di hari hisab, serta memahami atas betapa pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara oleh Amirul Mukminin, dan secara global sedunia oleh Khalifah. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah, serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.